Akhirnya lengkap juga The Art of Trilogy Arema FC. Salam satu jiwa Arema. Halo sobat, ketemu lagi bareng gue Botak Review di Review Jersey Tiento Indonesia. Dan kali ini setelah sekian banyaknya request kalian pada saat review jersey kedua dan juga ketiga Arema, semuanya komen dari kalian, ayo dong review home-nya dong, review home-nya dong. Nah, seperti yang udah kita sampaikan sebelumnya, yang home itu kita bener-bener gak dapet guys yang waktu batch 1. Dan bahkan di batch 2-nya pun info yang gue dapatkan ternyata wah, kalian, tapi bagian sini kalian luar biasa menurut gue. Kalian tuh sampai ada yang ngasih remind Botak, karena memang Botak Botak itu tuh apa, restock katanya tanggal 18 katanya. Sebenarnya ada restock juga kalau nggak salah tuh di tanggal 88 tuh katanya dari stok sebenarnya. Terus tanggal 18 Agustus juga katanya dari stok. Tapi wow, kalian luar biasa sampai ngasih tahu kita kayak gitu, tapi tetap aja gue nggak dapet gitu loh. Nah, ada pertolongan dari Allah, tiba-tiba ada yang chat Botak Review, langsung dibantu untuk bisa mendapatkan ini. Nah, seperti yang kita ketahui untuk jersey Arema yang home itu memiliki filosofi bagian urip atau hidup ya. Sambil dibacain juga nih. Untuk urip, titik dasar dari sebuah perjalanan adalah kehidupan. Dalam falsafah Jawa, urip atau penguripan menjadi sebuah kekuatan besar seperti halnya sebuah lautan yang memberikan banyak kehidupan. Jadi, filosofinya urip. Ketika kita berbicara ketiganya, untuk filosofi kehidupannya ada urip, ada urap, dan juga ada urup. Nah, untuk yang home ini dia membawa falsafah kehidupan urip yang dilambangkan dengan sebuah lautan. Wah, ini langsung kita pinggirin dulu untuk yang sudah kita review sebelumnya ya. Oke, ternyata ada cerita juga nih kalau misalnya kita ngelihat dari pengambilan bahasa Sanskerta, terus ngambil dari trilogi atau ngambil dari unsur-unsur kehidupan, ternyata ada cerita di baliknya nih. Nah, kalau misalnya kita sambil bercerita bahwa konsep Tricolor of Arema FC ini ya sebenarnya terinspirasi dari gunungan atau kayon Blumbangan yang terdiri dari 3 unsur, yaitu air, udara, dan api. Gunungan atau kayon juga melambangkan dimulainya cerita atau lembaran baru dalam sebuah kisah ya. Yang kita tahu nih ada unsur air yang ada di bagian urup ya. Ada unsur air yang di bagian urip ya. Ada unsur air yang ada di bagian urip itu yang melambangkan Kota Malang yang memiliki wisata alam pantai yang tidak kalah indah dengan wisata pesisir lainnya. Ada juga unsur api yang melambangkan Kota Malang yang dikelilingi oleh gunung-gunung berapi. Unsur api itu adanya di jersey yang ketiga ya, di jersey yang ketiga. Nah, unsur api ya. Lalu juga ada unsur udara yang ada di jersey kedua. Ya benar ya, di jersey kedua benar. Unsur udara yang ada di jersey kedua itu melambangkan ciri khas Kota Malang dengan udara sejuknya dan toleransi antar sesama warga Kota Malang. Jadi ketiga unsur tersebut dijadikan satu menjadi sebuah harmonisasi di mana kehidupan berjalan dengan harmonis dan juga indah. Kurang lebih kayak gitu untuk cerita dari jersey trilogy ini. The Art of Trilogy, wow, Land of Fighter. Ini dia nih, udah dibuka ya. Tuh, ini jersey-nya sama, mendapatkan sertifikat yang sama seperti ini ya. Dan masih disegel, tapi untuk yang jersey home ini aku minta namanya adalah Abel Kamara. Yeah. Banyak sekali informasi-informasi yang kita dapetin ya. Banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan untuk bisa kita bahas di review kali ini. Seperti contohnya nih, sebelum kita buka jersey-nya, kalau misalnya kalian lihat pada saat jersey ini dirilis ada gambar Mas John Alvarez itu ada 9, ya nggak? Ada 9 tuh. Padahal jersey-nya kan cuma 3. Awalnya juga gue nggak ngeh sama sekali. Nah,
Jadi kan jersey-nya cuma ada 3, lo kok gambarnya kok ada 9 gitu loh. Tapi ternyata pada saat kita brainstorming bareng-bareng, ternyata kalau misalnya kalian lihat 9 gambar tersebut adalah kombinasi jika kita atau Arema mau match. Misalnya nih ada gambar di mana misalnya kita ngomong yang home-nya nih, jadi ada kombinasi ketika atasnya biru bawahnya bisa biru, atau atasnya biru bisa bawahnya putih, atau atasnya biru bisa bawahnya merah. Jadi ketika semuanya bisa dikombin, terus kan warnanya memang ada 3 ya, warna dasar dari trilogi ini. Ada warna merah, ada warna biru, dan juga ada warna putih. Jadi ketiga kombinasi tersebut itu bisa dipadu-padankan sesuai dengan, ya bisa dibilang mulai dari sesuai dengan mood, bisa sesuai dengan plan, mungkin itu bisa banget. Jadi kenapa ada 9 gambar Mas John Alvarez di gambar tersebut nih, itu super keren banget jadinya. Langsung aja kita buka jersey home player issue Arema FC 2022-2023. Masih diplastikin. Apa tuh? Ini jadinya keren banget kan, jadi ada gambar Aremanya gitu. Nah, ini jersinya warna birunya keren banget. Wow. Nah, ini dia penampakan jersey Arema Malang FC 2022-2023 home player issue-nya ya. Tuh. Kan keren banget ya. Keren banget sih menurut aku. Ini tuh emang kalau warna biru navy kayak gini tuh emang udah Arema banget sih. Ada nggak sih jersey klub lain yang dasar yang home-nya navy juga? Yang lain lebih ke biru ya. Nah, ternyata untuk dari jenis knittingnya, ya, untuk jenis knittingnya atau jenis bahan yang digunakannya, ya, untuk bahan yang digunakannya itu menggunakan teknologi EOS Knit. Ya, menggunakan teknologi EOS Knit teknologi, dimana dia bisa cool feel and cool touch, ya. Jadi terasa nyaman dan pada saat disentuh pun adem gitu loh ya. Lalu ada soft touch dan juga comfortable feel, ada juga quick dry moisture wicking, dan ada juga anti odor dan juga antimikrobial. Ya, jadi semuanya sudah diperhitungkan untuk memang yang sesuatu yang akan terjadi ketika jersey ini digunakan untuk berolahraga ya. Jadi gimana caranya jersey ini bisa nyaman digunakan, gimana caranya jersey ini tidak gerah saat digunakan, tetap nyaman, lalu juga cepat kering, dan juga memang pada saat digunakan juga tidak cepat bau. Itu kan poin utama ya, apalagi kan memang digunakan untuk aktivitas yang berkeringat dan sangat padat aktivitasnya, ataupun bisa dibilang dynamic aktivitasnya. Itu untuk teknologi yang digunakan. Oke, sedikit informasi tentang EOS Knit. Kenapa sih akhirnya mereka memberikan teknologinya namanya EOS Knit, EOS Kit? Kenapa mereka menamakan teknologinya EOS? Ternyata disingkat guys, dan ini buat yang belum tahu, EOS itu singkatannya dari E yang artinya adalah Agni atau api, lalu ada juga untuk O itu Okahasa. Okasa itu artinya udara. Lalu ada juga S, Sagara, laut. Jadi EOS itu adalah sebenarnya tetap nyambung dengan 3 unsur kehidupan yang tadi sudah kita bahas. Selain dari yang di sini, ternyata mereka nyambungin juga ke EOS nih. Ada Agni untuk api, ada juga untuk Okasa untuk udara, dan juga untuk Sagara itu laut. Dan itu tuh sebenarnya bahasa apa? Ternyata itu diambil dari bahasa Sanskerta guys. Keren banget. Disiapkannya matang banget. Dan untuk sablon-sablon yang ada di baju ini yang dari sponsornya nih ya, sablon-sponsor ini benar-benar menggunakan Polyflex PU dari Rhinoflex seperti yang ada di bagian belakang. Cuma kalau misalnya untuk yang bagian belakang untuk nemset, tapi untuk semua sponsor yang ada di baju ini itu pure menggunakan Polyflex PU dari Rhinoflex. Jadi memang kalau misalnya kita lihat nih, kalau kemarin kan yang di jersey kedua atau jersey ketiga tuh ada beberapa yang rambut gitu kan. Kalau yang di sini sudah sangat clean, which is good, mantap sekali. Dan juga untuk di sini ada TPU rubbernya, udah ada rubber on tataminya ya. Di sini juga masih sangat mantap. Ini kita udah pakai tenaga ya. Tuh, ini kita udah pakai tenaga. Tuh udah. Ini kalau misalnya bagian sini pakai tenaga copot bahaya juga nih, soalnya kan ini lambang dari klubnya ya. Tuh, ini juga kuat ya. Mantep banget nih.
Tuh kalau misalnya di sini kan dia menggunakan HDHQ, udah HDHQ heat transfer ya, jadi harusnya sih udah kuat banget ya untuk si logo Singo Edan ini, dan juga untuk yang rubber on tatami juga tadi sih udah di trial kuat sih. Tuh ini ya, tuh gue udah pakai tenaga ya, tuh ini udah confirm banget nih udah pakai tenaga ya, nih masih kuat. Nah keren banget. Oke. Nah, ini ada perbedaan juga dibandingkan dengan jersey kedua dan jersey ketiga. Di bagian bawah ketiak yang ada di bagian merah ini juga ada HDHQ heat transfer yang bertuliskan Singo Edan ya, bertuliskan Singo Edan di sebelah kiri. Di bawah ketiak yang mengarahnya ke atas tulisannya Singo Edan menggunakan teknologi HDHQ heat transfer juga, sama seperti lambang Singo Edan yang ada di bagian dada kanan ya. Terus di bagian list di belakangnya atau Peterbilt mereka itu sama menggunakan Peterbilt, tapi di sini kan karena memang di sini jersey-nya home, jadi mereka menggunakan filosofi yang urip ya, mereka menggunakan filosofi yang urip. Lalu untuk nah di sini juga udah disampaikan ya untuk SEA atau Singo Edan apparelnya, better air circulation, it provide a better air circulation and prevent the humidity trap inside your clothes, menyediakan sirkulasi udara yang lebih baik dan mencegah kelembapan terjebak di dalam pakaian si teknologi. Lalu untuk si kerahnya sendiri ya, kerahnya sendiri menggunakan collar atau rib ya, kalau gue biasanya nyebutnya rib, tapi di sini mereka membuat desainnya kalau ini namanya collar. Collarnya di sini lebih kompleks ya, ada putih, merah dan juga hitam. Base-nya putih, tapi ya base-nya putih, dan ini sih cukup nyaman sih menurut gue untuk bisa digunakan. Dan ini sama sorry. Kalau gue pegang di sini untuk yang di bagian leher dengan di bagian tangan itu lebih tebal yang di bagian leher. Untuk di bagian tangan tidak terlalu ketat ya, karena mungkin paham. Kenapa ini tidak terlalu padat? I don't know, ini kenapa nggak terlalu padat? Karena mungkin I see. Sebenarnya mereka punya base sama ya. Mereka punya base sama, cuma kalau misalnya untuk yang rib tangan atau collar di bagian tangan itu kayak cuma satu gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang di bagian leher tuh dua ngegulung gitu. Jadi lebih tebal ya. Jadi base-nya sama, tapi mungkin terasa lebih tebal di bagian leher karena dia ada dua lapisan gitu. Ya di sini Singo Edan apparel, size-nya XL. Ya di sini size-nya XL, nanti bakal yang nyoba bukan gue berarti ya. Tuh. Ada di sini juga di bagian depannya heat transfer juga ya. Jadi ada woven heat transfer Singo Edan apparel authentic ya. 3 color, oke. Terus di sini juga sama, masih ada flag dari label yang terbuat dari rubber ya, beda dari klub lain juga. Kurang lebih masih sama dengan jersey kedua dan juga ketiga, tapi ini adalah yang home-nya. Nah, oke. Untuk jersey yang udah kita bahas di away dan juga yang sekarang sudah bisa dipastikan kalau ini adalah produksi yang beda load ya. Produksi yang beda load artinya dia produksinya beda, dan dari waktu gua belinya pun udah berbeda cukup jauh ya, kurang lebih 2 sampai dengan 3 minggu. Jadi mungkin ini adalah batch kesekian untuk pembuatannya. Kalau gua lihat dari segi kualitas makin baik, tidak menurun ya. Oke, sekarang kita menuju ke bagian belakang dari jersey Arema ya. Nah, untuk sablon sponsor juga masih sama menggunakan Polyflex PU dari Rhinoflex. Nah, di sini aku menggunakan nama dari Abel Kamara ya. Untuk nameset dari Abel Kamara ini berwarna silver juga sama ya. Nah, cuma di sini karena memang terkena bagian lipatan mungkin ya. Jadi kondisinya seperti ini. Tapi kita nggak tahu nih kalau misalnya kita lurusin atau kita gantung lebih lama apakah dia akan kembali lurus seperti biasanya atau tidak. Oke, sambil kita tunggu bagian situnya kita akan bahas yang tadi nih. Untuk cuttingannya nih, ternyata cuttingan, jadi mereka juga benar-benar Arema ini bagian cut and sewingnya atau bagian pemotongan dan juga penjahitan itu menggunakan, mereka tuh bikin gimana caranya ini tetap jadi satu baju yang utuh tapi unik dan juga bisa macam-macam gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita ngelihat dari jahitan dari jersey away dan juga third mereka, itu jahitannya beda-beda. Dan begitu pun ternyata di bagian yang home-nya pun mereka beda ini. Nyambung ya dari bagian merah Singo Edan ini ke bawah itu ada bahan mesh warna navy yang ternyata cuttingnya mereka sambungkan nih. Yang cuttingnya mereka sambungkan ke bawah.
ya. Kalau misalnya biasanya yang lain tuh ada reglannya, kalau yang ini cuttingannya cuttingan normal, basic ya. Cuma di bagian bawahnya ternyata yang nyambung, ya. Tuh, ya nyambung nih, tuh nyambung set ke bawah. Dan ini adalah bagian baju yang menurut gue lebih breathable karena memang lebih berongga, ya. Oke. Namun sayangnya di sini kalau misalnya gue ngeliat karena ini kena lighting atau gimana, tone si navy dan juga meshnya ini agak berbeda menurut gue. Ya kan, ini based on apa yang kita lihat langsung di sini. Untuk yang navy bagian navy yang L-snit ini dengan juga yang bahan ini tone navy-nya agak sedikit berbeda. Dan mungkin ini agak kesulitan di bagian produksinya, tapi cukup apresiasi. Cuma memang kalau misalnya kita ngelihat langsung kayaknya agak sedikit berbeda, tapi nggak terlalu beda jauh kok. Ya, masih sama-sama navy. Nah, di sini juga kita ada seperti biasa untuk list di bagian bawahnya ya, sama seperti yang lain untuk jersey away dan juga third-nya. Untuk di bagian bawah bagian belakangnya, di sini ada ketiga logo dari 3 unsur kehidupan ya, Land of Fighter Trilogy ya, Land of Fighter Trilogy ya. Semoga ini kelihatan di atas jadi bisa langsung diambil nih ya, tuh Land of Fighter Trilogy. Dan ada kemarin kan kita ada review satu jersey di mana bagian sininya nggak rapih ya, kalau misalnya kalian ingat ya, dan udah gue review juga. Tapi di sini rapih gue bilang ya, ini rapih rapih banget. Oke, tuh keren banget kan. Nah, oke, di sini ada washing label Singoedan ya, Arema FC 1987 Tricolor ya. Terus di sini 100% polyester. Wash separately, langsung bahasa Indonesianya aja. Pisahkan warna saat pencucian dan jangan disimpan dalam keadaan basah. Cuci dengan air hangat. Pergunakan deterjen sedang tanpa pemutih. Apalagi jangan pakai pemutih dong. Cuci dan jemur bagian dalam di luar, dibalik ya. Pencucian kering dengan bahan kimia jika diperlukan. Setrika dengan suhu sedang dan jangan setrika di bagian print atau patch ya. Made in Indonesia, dibuat di Indonesia, Arema FC 2022 All Right Reserve. Oke. Nah, itu dia kurang lebihnya jersey ini. Dan gue Botak Review sekali lagi mau ngucapin terima kasih banyak untuk semua pihak yang sudah membantu Botak Review dan juga TNT Indonesia untuk bisa mendapatkan jersey ini. Tapi dibalik semuanya kita tetap fair semuanya, kita tetap fair untuk bisa review jersey ini sesuai dengan apa yang tadi Botak Review lihat ya. Tadi memang ketika tadi ada beberapa yang kurang rapi ya disampaikan kurang rapinya. Ketika nanti ketemu ada yang tidak kuatnya pasti disampaikan tidak kuatnya, seperti yang tadi bagian sablon yang ternyata kurang terlalu rapi. Lalu ada juga untuk yang beberapa aspek lagi tadi kita sama-sama fair untuk bisa disampaikan, untuk bisa memajukan terus, untuk bisa lebih maju lagi untuk perkembangan pembuatan jersey di masa mendatang. Oke. Harganya ini berbeda dengan jersey away dan juga jersey third ya. Bedanya kurang lebih Rp50.000. Ini harganya Rp500.000 untuk yang home. Tapi correct me if I wrong, semuanya kalau misalnya kita ada yang salah, kita langsung diskusi aja di bawah. Miento yang pasti lagi pegang chat dengan komen-komen, balas-balas komen, pasti akan sangat terbantu ketika kalian diskusi di bawah. Oke. Nah, jangan lupa juga untuk bisa nambahin nameset di Singoedan Apparel atau di Arema FC Store. Itu namesetnya harganya Rp50.000 ya, Rp50.000. Jadi salah satu jersey yang worth it dibandingkan dengan beberapa jersey yang sudah kita beli sebelumnya. Kita juga sudah bahas banyak sekali review jersey untuk di tahun 2022-2023 ini ya. Jadi ada Arema dengan harga yang range sama, bisa kita bilang jatuhnya sama kayak Persib Bandung ya, kurang lebihnya ya, kurang lebih sama kayak Persib Bandung, sama kayak Persita, harganya sama juga kayak beberapa jersey lainnya yang udah bisa kalian tonton videonya ya di link di bawah ini ataupun di playlist kita di review jersey, kalian bisa lihat di situ. Arema ini salah satu yang menurut gue pribadi ya, tanpa kita karena dibantu oleh
Arema, tapi mereka benar-benar memperhitungkan. Jadi ada beberapa klub yang menurut gue sudah memperhitungkan, mereka punya tampilan dan juga bisa memberikan hal yang terbaik untuk para pecinta jersey mereka. Contohnya gue harus sebutin kayak Persija, Persib, ya Persija, Persib, ada juga untuk Persik Kediri, Arema salah satunya. Karena ada yang komen ya kan yang penting kan jersey-nya, tapi kan yang penting packaging-nya segala macam. Tapi kalau menurut gue pribadi, ketika kalian bisa memaksimalkan kedua aspek tersebut baik di luar maupun di dalamnya, dan juga diseimbangkan dengan harga yang cocok ini bukan berarti murah, bukan juga berarti mahal, tapi apa yang kalian siapkan itu cocok dengan harga yang kalian jual. Itu yang gue maksud cocok ya. Jadi mahal worth it ya it's okay, murah nggak worth it ya what do you expect. Tapi kalau misalnya udah mahal nggak worth it, sorry to say, gue harus ngomongin semuanya di sini. Jadi kita sama-sama review semuanya jujur, tidak ada yang disabotase. Ini harus dibagus-bagusin, nggak ada sih ya. Oke, buat kalian yang udah penasaran dengan penampilan jersey ini kalau digunakan, ini dia penampakan jersey Arema ketika sudah digunakan. Oke, 1, 2, 3. Tapi bohong, oke? Tapi bohong, gue mau kayak magic gitu loh. Ini kayak gini nih, magic ini. Nah, editor mikir kan? Mikir dah tuh editor. Nah, ini dia penampakan dari jersey Arema FC Home Player Issue 2022-2023. Tampak mewah dengan base biru navy, aksennya merah putih, dan juga ada silver dari sablonnya. Gimana perasaan model bertinggi badan 170, berat 75? Perasaannya? Perasaannya di apa ya? Pas banget sih si ukurannya ya, bahannya juga lembut. Oh iya, lembut. Ini mirip-mirip ini ya, mirip-mirip Persija ya. Si bahannya kayak timnas, cuman tapi ini versi lebih lembutnya gitu. Versi lebih lembutnya. Oke. Terus karet gimana, karet di bagian leher? Ini ukuran XL ya. Bagian leher sih agak sempit ya. Iya, agak sempit ya. Agak sempit di tangan juga. Padahal XL ini guys. Jadi kalau bagian ininya sih longgar ya, bisa dibilang longgar ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya model yang ada di hadapan kalian ini, kalau secara size itu sebenarnya L masih masuk ya. Cuma kalau misalnya untuk baju yang sudah digunakan, sepertinya bagian lehernya itu udah pas ya. Jadi kalau misalnya model pakai ukuran L lagi, kemungkinan lehernya agak lebih mencekik mungkin gitu. Yes, betul gitu ya. Oke. Bagus. Gitu. Mungkin di bagian belakangnya guys. Kamera. Bagian belakangnya ada kamera. 29. Oke, kita kembali ke PSG. Nah, itu dia penampakan jersey Arema FC Home Player Issue 2022-2023. Gimana menurut kalian? Apakah ini udah keren banget ataupun biasa aja? Atau kalau menurut gue sih sangat recommended ya. Buat kalian yang di daerah Malang, kalian bisa langsung datang ke Arema FC Store. Ataupun kalau misalnya kalian yang maunya online aja, bisa langsung hubungi. Ataupun kalian bisa datang langsung ke Bukalapak Arema FC Store-nya ya. Terus kalau misalnya kalian bingung, langsungnya DM Instagramnya ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang dibahas dalam jersey kali ini, langsung kita diskusikan di bawah. Dan juga kalau misalnya masih ada klub yang belum kebahas dan juga belum di-review jersey-nya, jangan lupa juga untuk sampaikan di bawah klub mana lagi nih yang belum dibahas. Karena kita udah gak sabar banget buat ngebahas review jersey selanjutnya. Tapi tolong bikin video ini 100.000 penonton di hari pertama. Ya, tolong ini dijadiin clickbait sebelum gua ngomong yang tadi pertama ya. Tolong video ini 100.000 views dulu, baru nanti kita bahas jersey kita selanjutnya. Oke? Tapi jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe di Indonesia, karena kita udah gak sabar buat ketemu kalian lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.